Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan membahas soal UTS Fisika Modern nomor 1 dan 2 ya. Untuk nomor 3, saya akan bahas di video yang berikutnya. Jadi yang soal tahun 2020, tahun 2021. Ini. Nah, di sini ada dua nomor yang akan saya bahas. Nomor 1 ini tentang kinematika relativistik ya. Ini tentang apa namanya? Ini tentang kinematika relativistik. Yang kedua ini tentang apa namanya, bagaimana medan bertransformasi seperti itu. Oke, yang pertama saya bahas dulu ya. Di sini ada soal ya, di mana ada dua partikel memiliki massa diam m ya, bertumbukan satu dengan yang lain dengan kecepatan 4/5 km per sekon. Nah, kita bisa ilustrasikan dulu dari kata-kata ini. Ilustrasi. Ya, jadi ada dua partikel ya, masing-masing berlawanan karena kasusnya pertumbukan itu berlawanan. Nah, ini yang berat ke kiri ya 4/5 C. Berikut. Nah, kemudian setelah pertumbukan kedua, ini kan keadaan sebelumnya, kita bisa sebutkan ini keadaan sebelum ya. Nah, setelah tumbukan, keduanya menyatu dengan massa M. Ya, masing-masing punya massa M kecil dan M kecil. Nah, setelah menyatu, nah ini, setelah menyatu, nah, mereka punya massa M star. Nah, tentukan massa M star, nah, dan bagaimana hubungan M star dibandingkan dengan kedua partikel awal. Nah, berarti pertanyaan yang pertama, bagaimana hubungan M besar dengan M kecil? Ini apa hubungannya? Lalu yang kedua, apa yang bisa disimpulkan dari peristiwa tersebut? Nah, apa kesimpulannya? Nah, oke, berarti kita ini bisa menggunakan hukum kekekalan energi ya. Nah, berarti menggunakan hukum kekekalan ya, energi. Oke, jadi di sini ada keadaan sebelum ya, keadaan sebelum. Nah, keadaan sebelum dulu. Bagaimana keadaan sebelum? Maka kita harus merumuskan energi relativistiknya. Ya, bahwa energi relativistik kan sama dengan gamma dikalikan energi diamnya. Ya. Energi di diamnya. Seperti itu. Nah, maka kita harus rumuskan dulu gamma ini bagaimana. Nah, gamma ini kan sama dengan 1 ya, dibagi ya 1 min U kuadrat per C kuadrat. Ya udah, 1 dibagi yang akar ya 1 min U-nya kan sama dengan 4/5. Berarti kalau dikuadratkan sama dengan 16/25. Berarti ini 1 dibagi ya, ini 9/25 ya 5/3. Seperti itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa energi relativitas ya itu sama dengan 5/3 mc kuadrat. Oke. Lalu ini dapat kita masukkan ke masing-masing partikel, bahwa maka untuk dua massa M, berarti energi relativistiknya sama dengan 2 kalinya, 2 kali 5/3 mc kuadrat sama dengan 10/3 mc kuadrat. Sudah, keadaan sesudah ya. Sesudah karena mereka keadaan sudah diam, maka energinya sama dengan energi diam. Nah, tapi sama dengan mc kuadrat. Sehingga kita gabungkan keadaan sebelum dan keadaan sesudah. Sehingga keadaan sebelum ya, energi sebelum sama dengan energi sesudah. Nah, sama dengan 10/3 mc kuadrat sama dengan mc kuadrat. Kita dapatkan bahwa M-nya sama dengan 10/3. Seperti itu. Bentar, saya akan menjadi dulu. Ini sama dengan ini. Oke.
Recording in progress. Cek. Oke, saya lanjutkan. Ya, artinya di sini masanya sama dengan ya, masanya sama dengan 10/3 massa kali M. Nah, tentu apa yang bisa kita lihat di sini? Ya, bahwa masanya ini ya meskipun dia berlaku hukum kekekalan energi, maka di sini masanya ini tidak sama dengan massa kecil. Artinya massa setelah itu jauh dia lebih besar daripada massa kecilnya, sebesar 10/3 kalinya. Apa yang bisa kita dapatkan? Bahwa ini masanya tidak konservatif. Nah, seperti itu. Ya, artinya apa? Ya, artinya kalau bisa kita lihat bahwa di sini ya energi kinetik ya, artinya energi gerak di sini ya. Yang jelas yang pertama yang harus kita simpulkan bahwa massa tidak konservatif. Yang kedua, ya kita bisa lihat energi kinetik ya, dia diubah menjadi energi diam. Nah, energi diam artinya sehingga apa yang terjadi ketika energi kinetik diubah menjadi energi diam? Maka masanya akan meningkat. Nah, masanya akan meningkat. Nah, bisa kita lihat masa sebelum masa sebelum ini misalkan M0 tuh masanya M, ya masing-masing masanya M. Ya, masanya M kecil maksudnya. Nah, tapi setelah dia bertumbukan ya, masa aksen itu sama dengan 10/3 M. Kenapa dia bisa meningkat? Karena ada perubahan energi kinetik menjadi energi diam. Nah, seperti itulah kesimpulannya. Oke, selanjutnya yang nomor 2 ini ada plat kapasitor sejajar sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah. Buktikan bahwa medan listrik EZ bar dan medan magnet DY bar pada kerangka S bar yang bergerak dengan kecepatan konstan V relatif terhadap S adalah sebagai berikut. Nah, di sini mungkin teman-teman bingung bahwa di sini V, kenapa di sini V0? Nah, di sini ada perbedaan bahwa V ini relatif hanya terhadap S, sedangkan V0 ini relatif terhadap kerangka S0. Seperti itu. Nah, sekarang yang terpenting di sini yang bisa kita lihat bahwa di sini ada 3 kerangka. Ya, ada 3 kerangka. Nah, di sini 3 kerangka. Ya, ada kerangka S0, S dan S bar. Seperti itu. Nah, apa definisi masing-masing itu? Ya. Jadi ada S0, ya S0 itu kerangka diam ya. Nah, bisa dibilang ya S0 itu kerangka diam. Nah, ini ya S0 dia punya koordinat X0 dan Y0. Lalu ada kerangka S ya, ini S0 ya. Kerangka S ini X dan Y, di mana kerangka S ini bergerak relatif ya. Bergerak relatif V0 ya. Nah, ini kalau kita konsisten dengan ini ini V0 ya, bergerak relatif terhadap S0. Lalu ada juga ya yang kerangka X bar ya, S bar ya, ini Y bar, S bar. Nah, ini kecepatannya V bar. Nah, tapi meskipun kecepatannya V bar, bahwa ini V-nya relatif terhadap S ya, terhadap S. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini ada 3 ya, berarti karena ada 3 kerangka, berarti ada 3 tetapan relativitas. Tetapan relativitas ya. Di sini ada gamma 0, gamma dan gamma bar. Ya. Berarti ya, di sini ada gamma 0 ya. Berarti kalau gamma 0 kecepatannya itu V0, ya, ini rumusannya jadi seperti ini. 1 min ya V0 kuadrat per C kuadrat. Seperti itu. Kan? Oke, selanjutnya bagaimana jika misalkan ya. Nah, kalau misalkan gamma ya, berarti gamma ini ya kecepatannya V. Nah, 1 min U kuadrat per C kuadrat. Sedangkan kalau gamma bar itu kecepatannya V bar. 1 min V bar kuadrat per C kuadrat. Nah, ini kecepatannya V. Nah, sekarang ya bagaimana kecepatan V bar ya, relatif terhadap 2 kerangka ini? Nah, udah kecepatan V bar ini pada kerangka S bar ya. Nah, kecepatan V bar ya. V bar itu sama dengan ya
Nanti karena ada dua kecepatan, V dan V0, ya, yang keduanya sama-sama searah, berarti V plus V0, ya, ditambah dibagi 1 plus VV0 per C kuadrat. Seperti itu. Nah, sehingga kita bisa cari nih relasi antara gamma bar dan gamma 0. Ya, gamma bar dibagi gamma 0. Nah, ya, ini karena dibagi, ya, berarti nah, yang gamma bar ini nanti keterangannya ini definisinya ada di bawah, ya, pembagian 1 min V bar kuadrat per C kuadrat, yang ini 1 min V0 kuadrat per C kuadrat. Seperti itu. Nah, kita tulis lagi ini yang atas, ya, 1 min V0 kuadrat per C kuadrat, yang bawah ini, ya, masukkan definisi V barnya. Ya, jadi 1 V plus V0 dibagi 1 plus VV0 dibagi C kuadrat di kuadratkannya. Berikut. Nah, selanjutnya ya kita lakukan, ya, kita detailkan yang atas ini 1 min V0 kuadrat per C kuadrat. Nah, ini yang bawah ini, ya, selanjutnya kita lakukan apa namanya? Lakukan samakan penyebutnya. Yang bawah ini menjadi ya, ini, oh ya maaf, ini dikali seper C kuadrat, ini lupa, seper C kuadrat. Lalu yang ini nanti kita lakukan sama menyebutnya, ini C plus VV0 per C kuadrat, ya, bisa kita tuliskan seperti ini. Lalu yang atas juga sama. Ya, ini dari mana ini? Ya udah, ini kan asalnya dari seper C kuadrat masuk ke dalam kurung yang kuadrat ini, jadinya seperti ini. Ya udah, kita lanjutkan C plus VV0, ya, per C kuadrat dikurangi, ya, V plus V0 kuadrat. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ya, bahwa ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi, ya kan? Ya, kita bisa sederhanakan lagi. Ya, yang ini, ya pokoknya ini analitik sekali. Ya, yang ini C plus VV0 kuadrat akarnya keluar. Berarti jadi ini C plus VV0 per C. Nah, akarnya keluar. Lalu dikalikan, ya, dan seper C kuadrat, ya, C kuadrat min V0 kuadrat dibagi, ya, dibagi seper C kuadrat, ya, C kuadrat min V0 kuadrat, ya, C kuadrat min V kuadrat. Ini coret, ini coret. Nah, sehingga bisa kita dapatkan, ya, sehingga kita bisa dapatkan bahwa ini hasilnya, ya, seper C, ya, C, ya, plus VV0 per C, ya, dikalikan akar, ya, ya, ini 1, ya, terus ini seperti kuadrat dikalikan C, ya, 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini seperti yang ini dari mana? Ya, seperti yang atas ini seperti kuadrat yang keluar, di akarnya jadi seperti ini. Sedangkan yang ini seperti kuadratnya tetap, lalu yang C di sini tak keluarkan lagi C-nya. Nah, ini C kuadrat per min V kuadrat tak keluarkan lagi, jadinya seperti ini. Udah, jadinya kayak gini. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bahwa, ya kan, gamma bar per gamma 0 itu sama dengan, ya, 1 plus VV0 per C kuadrat dibagi, ya, dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat, ya. Ini kan definisi gamma yang bawah ini. Nah, berarti kan gamma dikalikan 1 plus VV0 per C kuadrat, ya. Jadi kita dapatkan bahwa gamma bar per gamma 0 sama dengan gamma, ya, 1 plus VV0 per C kuadrat. Nah, ini yang harus kita temukan pertama kali. Nah, lalu apa selanjutnya? Karena ada 3 kerangka ini, ya, maka jangan kita lupakan bahwa definisi medan listrik dan medan magnetnya pun punya ada 3, ya. Nah, jadi tadi, ya, tak buatkan platnya seperti ini. Lalu, ya, kita bisa kopas, ya. Kita bisa kopas. Ini. Oke. Kopas dari sini saja. Oke, saya kopas dari sini. Ini
pas di sini. Ya, ini jadinya seperti ini. Nah, nah, ya, nah ini. Nah, di sini yang harus bisa kita lihat, ya, sesuai perintah tadi disuruh mencari apa tadi? Disuruh mencari ya, medan listrik pada arah Z dan medan magnet pada arah Y. Ya, medan listrik pada arah Z, EZ bar, dan BY bar. Nah, ini harus kita kritisi di sini. Kita harus mencari tahu kenapa medan listriknya pada arah Z dan kenapa medan magnetnya pada arah Y. Nah, ini masih pada kerangka S0 ya. Ini pada kerangka S0. Nah, kerangka S0. Nah, artinya medan listrik dan medan magnet yang akan kita dapatkan hanya pada kerangka E0 ya. E0-nya pada arah Z juga dan medan magnetnya pada arah Y. Nah, kenapa yang Y-nya nggak ada 0? Kenapa yang E-nya ada 0? Di sini ada 0 karena medan listrik itu bisa dihasilkan pada keadaan pada muatan yang diam. Nah, yang diam pun dia memancarkan medan listrik. Sedangkan pada saat muatan bergerak, ya artinya plat ini bergerak dan muatan ikut bergerak, dia menghasilkan medan magnet. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tentu kajian bagaimana medan listrik dan medan magnet ini tentu dari mana asalnya. Ya, itu tentu sangat detail sekali. Nah, tentu tidak mungkin saya bahas satu-satu. Nah, kalau teman-teman ingin tahu, teman-teman bisa lihat di video saya yang tentang elektrodinamika relativistik yang pertama. Ya, di situ saya jelaskan detail bagaimana penurunan rumus ini. Karena medan listrik pada Z0 ini ya, itu hasilnya itu sama dengan ya, sigma 0 per epsilon 0 dikalikan ya pada arah Z. Nah, sedangkan yang medan magnet pada arah Y pada kerangka S itu sama dengan ya pada arah Y itu mu 0 sigma dan dikalikan V0 ya untuk VY pada arah Y. Nah, tentu kita bisa dapatkan bahwa E0Z itu sama dengan sigma 0 per epsilon 0. Nah, yang ini pada arah Y itu sama dengan mu 0 sigma V0 ya, V0 kecepatannya. Nah, kalau teman-teman ingin tahu bagaimana asalnya ini, teman-teman bisa lihat ya, lihat video saya tentang ya, video saya tentang elektrodinamika ya, elektrodinamika relativistik 1 ya, di video YouTube saya yang lain. Nah, oke. Ya sudah. Nah, sekarang berarti kita bisa formulasikan ya medan listrik pada kerangka yang lainnya. Ya. Nah, sekarang berarti ya medan listrik ya. Berarti kita bisa rumuskan pada 3 kerangka. Ya. Ini pada arah Z ya. Nah, sekarang pada kerangka S ya, pada kerangka S0 ya. Itu E0Z itu sama dengan sigma 0 per epsilon 0. Pada kerangka S itu Z itu sama dengan sigma per epsilon 0. Kenapa ini berubah jadi sigma? Ya, karena terkena efek relativistik. Ya, jadi berubah jadi sigma. Tentu karena dia terkena efek relativistik, maka relasi antara sigma ini dan sigma 0 juga ada fakta konstanta relativistiknya juga. Yang ini S bar itu sama dengan EZ bar sama dengan sigma bar per epsilon 0. Seperti itu. Kan? Nah, ada relasi ya antara sigma ya. Nah, ini di mana sigma itu sama dengan gamma 0 sigma 0 dengan sedangkan sigma bar itu sama dengan gamma bar sigma 0. Ya, seperti itu. Tadi kita juga bisa dapatkan medan magnet ya. Medan magnet ya, kita bisa dapatkan ya pada kerangka S0 itu sama dengan pada kerangka S ya. Karena objek yang diam tidak menghasilkan medan magnet. Sedangkan S0 itu adalah kerangka diam. Sedangkan maka kita bisa tinjau pada arah S saja. Ya ini BY, ya ini mana BY itu sama dengan ya, mana pada arah Y itu sama dengan ya mu 0 sigma V0.
Sedangkan pada S bar itu sama dengan VY bar sama dengan mu 0, sigmanya berubah jadi sigma bar V0. Di mana definisi sigma dan sigma bar itu seperti ini ya. Nah, nih. Oke, ya sudah. Selanjutnya kita bisa di mana kita tulis kembali definisi antara gamma bar ya dengan gamma itu relasi seperti ini. Dengan gamma 1 plus VV0 per Q kuadrat. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita bisa formulasikan ya, secara mendetail ya, bagaimana relasi EZ bar dengan B dan konstanta yang lainnya ya, sesuai permintaan soal ini. Ya, di sini diminta EZ bar dan BY bar. Nah, apakah betul seperti itu? Ya, kita lihat dulu. Ini ya, mencari ya, cari EZ bar ya. EZ bar itu sama dengan apa tadi? Definisinya bahwa EZ bar sama dengan sigma bar per epsilon 0. Ini tuh ya. Nah, di mana relasi sigma bar ya? Ya, relasi sigma bar dengan epsilon 0 itu sama dengan gamma dikalikan sigma 0 ya, di mana sigma sama dengan sigma 0 gamma 0 ya. Berarti sigma 0 itu sama dengan sigma per gamma 0. Sehingga bisa kita substitusikan ke sini. Jadinya ini hasilnya sama dengan gamma bar per gamma 0 ya dikalikan sigma per epsilon 0 ya. Ini kita lihat tadi definisinya tuh ini ya, sama dengan ini gamma 1 plus VV0 per T kuadrat. Sama dengan itu definisinya. Ini bisa kita tuliskan ya, bahwa ini gamma ya 1 plus VV0 per T kuadrat sigma per epsilon 0 ya. Nah, ini gamma ya, dikalikan ya sigma per epsilon 0 ditambah VV0 T kuadrat sigma per epsilon 0. Seperti ini. Nah, sigma per epsilon 0 ini adalah definisi EZ. Sedangkan yang ini kita perlu ulik lagi yang ini. Nah, VV0 ya per C kuadrat kalikan sigma per epsilon 0. Ya, yang ini bisa kita pecah jadi 2, V per C kuadrat ya, epsilon 0 dikalikan V0 sigma ya. Nah, di mana kita tahu ya, bahwa BY itu sama dengan ya, mu0 sigma V0 ya, sehingga V0 dikalikan sigma itu sama dengan BY per mu0. Nah, sehingga bisa kita dapatkan ya, kita dapatkan bahwa ini VV0 per C kuadrat sigma per epsilon 0 itu sama dengan ya, sama dengan V per C kuadrat epsilon 0 mu0 sama dikalikan B. Nah, ini kan sama dengan ya, gamma EZ ya, ditambah V per C kuadrat epsilon 0 mu0 yang dikalikan B. Nah, kita ingat bahwa definisi C kuadrat sama dengan 1 per epsilon 0 mu0. Nah, kita bisa dapatkan bahwa EZ bar itu sama dengan ya, gamma EZ ditambahkan PB. Nah, terbukti. Nah, ya, terbukti sesuai permintaan soal ini. EZ bar sama dengan gamma EZ plus VB. Oke. Nah, kita bisa lakukan cara yang sama ya untuk mencari ya, cari BY bar. Ya, mana definisi tadi apa? Definisi BY bar ya. BY bar itu kan sama dengan mu0 ya sigma bar V bar ya. Nah, di mana definisi sigma bar itu sama dengan ya sama dengan gamma bar dikalikan sigma 0 ya, di mana sigma 0 sendiri kan definisinya kan sigma per gamma 0 ya. Udah, ini hasilnya ya mu0 ya. mu0 dikalikan gamma bar per gamma 0 dikalikan sigma V bar ya. Di mana gamma bar per gamma 0 definisinya sama kayak tadi, sama dengan ini ya. Di mana V bar itu definisinya sama kayak tadi juga. Ini mu0 dikalikan gamma 1 plus V0 per C kuadrat dikalikan sigma V barnya itu sama dengan
V plus V0 dibagi 1 plus VV0 per Y kuadrat. Seperti ini. Nah, ini kita bisa coret. Nah, sehingga kita dapatkan mu0 sigma, gamma sigma dikalikan V plus VE0. Ya. Udah. Ini kita bisa kalikan satu-satu. Berarti ini mu0, ya. mu0, sorry. Gamanya kita keluarkan sendiri saja. Gamanya, ya. Kita kalikan yang bukan gamma. Ya, gamma, ya, mu0 sigma V tambah mu0 sigma V0. Ya. Nah, lalu apa yang kita bisa lihat di sini bahwa mu0 sigma V itu adalah definisi BY, dan mu0 sigma V0 kita perlu ulik lagi. Ya. Ini ya bahwa mu0, oh maaf, yang BY itu adalah yang ini. Ya, yang BY itu yang definisinya yang dikalikan V0 ini. Ya, ini adalah definisi B. Ini kita perlu detailkan lagi. Bahwa mu0 sigma V itu sama dengan, ya, mu0 sigma V itu sama dengan, ya, kalau kita ingat ya bahwa definisi EZ itu kan sama dengan apa? EZ sama dengan sigma per epsilon 0. Ya, maka sigma ini bisa kita tuliskan jadi ini mu0, sigmanya bisa kita tuliskan jadi EZ dikalikan epsilon 0. Nah, udah. Berarti EZ epsilon 0 dikalikan V. Seperti itu. Ya udah, berarti ini hasilnya kan gamma, ya, mu0 sigma V itu sama dengan mu0 epsilon 0 V EZ, ya, ditambahkan BY. Nah, seperti ini. Lalu tidak lupa juga bahwa definisi tadi, definisi, ya, epsilon 0 mu0 itu sama dengan seperti Y kuadrat. Bahwa ini hasilnya sama dengan, ya, BY bar itu sama dengan gamma, ya, BY ditambahkan V E Z. Nah, sudah terbukti. Nah, terbukti sesuai permintaan soal. Nah, ini seperti ini. Oke, sekian. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.